Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana para polemikus Islam dipermalukan oleh Bang Edis. Mari kita dengar debat ini dan mari kita menyimak video ini. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bang, nangis jadi pojokan. Waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5. Dan pada waktu surat berapa? Surat ke-70, Bang, 70. 70. Kita kasih semangat dulu teman dia, biar dia mungkin mudah-mudahan abang ini bisa membantu Bang Juma ya, mudah-mudahan. Iya, gimana tuh? Karena udah trauma Bang, dia dari mulai situ sampai detik ini dia trauma kalau debat sama aku Bang. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5, abang ada Quran di situ, pegang Bang? Ada. Oke, mungkin bisa dibacakan Bang biar ini. Sama bahasa Arabnya apa Indonesianya aja ini? Lebih enak kita bahasa Indonesia aja langsung biar karena kan penontonnya kan orang Indonesia Bang, bukan orang Arab. Siap. Dikit itu Bang, dikit aja. Ayat 1 sampai 5 itu. 1 sampai 5 ya? Ya, silakan Bang. Ya. Seseorang, kita lihatin ke penonton sekaliannya. Oke, boleh. Kelihatan nggak nih? Ya. Nih ya. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Oke. Ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Oke. Ya. Sampai 5 ya. Ya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ya. Tempat-tempat naik. Terus. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke. Kita ya, ayat yang ke-5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Ini sampai 5 ya? Stop di situ Bang. Nah, di ayat 4 tadi dikatakan apa Bang? Di ayat 4 dikatakan apa? Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah, ayat ke-5-nya. Sabar ya, maka bersabarlah engkau Muhammad ya. Baik. Nah, jadi kalau kita baca Bang, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke-5, intinya begini Bang. Jadi ada orang yang menentang Muhammad supaya azab itu disegera datang. Mana azab itu mana? Ditantang begitu, orang-orang kafir itu menantang supaya diturunkan azab itu. Lalu disebutkan dalam ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari, tapi kadarnya itu satu hari itu 50.000 tahun. Di ayat 5 dikatakan maka itu bersabarlah. Sudah? Ya, betul, sudah? Betul. Oke, sekarang kutanya sama abang. Nah, umat muslim percaya bahwasanya pertama kali Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hiro. Ya kan? Kemudian kemudian Jibril menghadap kepada Allah. Pertanyaannya begini Bang, di ayat ini kan disebutkan bahwasanya Jibril itu naik turun menghadap Allah itu dalam satu hari memang, tapi satu harinya itu kan 50.000 tahun, betul? Ya, setara dengan 50.000 tahun. Ya, setara dengan 50.000, makanya disuruh bersabar, ya kan? Nah, ini yang bikin Juma termewek-mewek. Pertanyaannya begini, kalau malaikat itu naik menghadap Allah selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi perhitungan umat manusia, pertanyaannya Bang, berapa umur Muhammad waktu Jibril turun kedua kalinya ke bumi untuk menemui Muhammad yang kedua kalinya? Silakan Bang. Dijawab Bang. Juma aja mewek jawab ini Bang. Silakan Bang. Silakan kameranya dibalikin lagi Bang. Gua mewek dulu kalau gitu. Kalau kita mau ikutan mewek nih. Silakan Bang. Silakan Bang. Gimana penjelasannya Bang? Bentar ya. Gimana ya? Masuknya dari mana dulu ya? Duh, bingung juga ini abang nampaknya nih Bang. Silakan. Ya.
Bentar bang. Kalau Jangan dipaksakan bang. Kalau pertanyaannya usia, jelas nggak akan masuk. Kalau pertanyaannya usia kan usia 40 ya, didatangi Jibril di Gua Hiro usia 40. Lalu meninggal umur 60. Lalu meninggal umur 60. Makanya kalau misalkan dia ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Nah, anggaplah pada usia 40 kan bertemu ya. Lalu kedua kalinya itu usia berapa kan? Harusnya bang. Kehabisan usia kan? Secara logis. Mengejar gitu ya? Ya, secara logis kan katanya kan malaikat kan naiknya dalam sehari, tapi kan 50.000 tahun kadarnya. Nah, bagaimana mungkin bang disebutkan bahwasanya umur Muhammad 60 ketika wafat, sedangkan Jibril sudah naik turun menghadap Allah. Sedangkan naik turun menghadap Allah itu memang sehari, bagi malaikat itu 1 hari. Tapi kan di dalam bumi umat manusia 50.000 tahun bang. Ayo. Iya. Gimana bang? Nggak masuk kalau hitungan situ. Berarti gimana bang? Abang juga nampaknya sama dengan Juma ini, bernasib sama dengan Juma nih bang. Nggak. Nanti saya ada rujukan bahwa ruh secara bahasa atau etimologi dia diambil daripada bahasa Ibrani juga roah, atau dia mengatakan sesuatu yang seperti angin gitu. Nah, Al-Quran, kitab umat Islam, menggunakan kata ruh itu sebanyak 21 kali. Salah satunya memang ayat ini. Jadi ruh pada ayat ini dia menggambarkan atau menyampaikan bahwa naik turunnya di bumi ke langit itu per harinya itu sebanyak 50.000 tahun. Nah, ini salah satu yang ya perlu kita bahas juga secara terminologi nantinya. Termasuk di ayat surat ke-19 Maryam ayat 16 sampai 40-an berbicara tentang malaikat Jibril yang menyerupai atau menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Di situ juga ruh juga yang digunakan. Terus di Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di situ juga ruh juga. Di situ ayat yang ingin disampaikan daripada ruh itu adalah kedamaian gitu. Nah, ini yang agak bingung sendiri kalau misalkan saya ngejar logikanya host. Itu memang saya angkat tangan untuk saat ini, angkat tangan gitu kan. Nah, kira-kira saya mengejar makna gitu. Jadi makna ini di Al-Quran itu ada Ali Imran ayat 7. Jadi pokok-pokok Alkitab atau Al-Quran itu disebutnya ayat yang bersifat perintah larangan hukum. Kebanyakan di kitab itu ayatnya itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu perumpamaan gitu. Nah, lalu apa esensi yang disampaikan daripada ayat ini? Kalau ngejar ke pertanyaan itu, jelas saya sendiri mengikuti bahwa Muhammad itu ya seolah-olah bisa dikatakan tidak bisa berjumpa lagi dengan Muhammad pada perjumpaan yang kedua kalinya gitu. Iya, harusnya begitu bang. Secara harfiah. Iya, harusnya begitu. Berarti begini, oke, ini menarik nih bang, ini menarik nih. Abang agak sedikit pintar nih malah dari Juma nih kalau kayak gini. Artinya menurut abang kata 50.000 tahun itu bukan literal, bukan berarti itu 50.000 tahun sungguhan. Nah, ini menarik ya ketika pertanyaan apakah 50.000 tahun ini literal atau dia maknawi. Nah, kalau buat saya pribadi, jadi saya punya konsep sedikit tentang persaksian kan di Islam itu kan ada syahadat ya. Ya. Nah, syahadat ini itu saya pribadi harus sampai kepada kesempurnaan persaksian. Apa? Misalnya yang pertama, persaksian berdasarkan literasi, artinya sandarannya Alkitab ya. Di Alkitab itu ternyata masih keimanan yang sifatnya dogma. Jadi masih keimanan yang sifatnya belum disaksikan secara mata zohir ataupun dia makna gitu loh. Jadi iman level ini adalah iman level anak-anak. Orang yang mengimani Alkitab, saya setuju itu keimanan. Cuman ketika ditanya, iman itu apa sih? Sesuatu yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan. Nah, ini melihat ini dan melakukan ini kan nggak bisa kita. Jadi saya itu kurangnya, saya tidak mau mengatakan kepada orang-orang ibaratnya
apa yang tidak disaksikan secara literal karena tubuh ini terbatas. Itu sih yang pertama. Oke, baik Bang. Cuman gini Bang, masalahnya begini. Saya belum pernah melihat ada begitu sebuah penafsiran ataupun sebuah pemahaman bahwa angka 50.000 tahun itu bukan betul-betul 50.000 tahun. Okay. Ini artinya Abang punya pandangan baru nih bahwa sebenarnya 50.000 tahun itu bukanlah 50.000 tahun sungguhan, tapi itu menunjukkan jangka waktu yang lama. Begitu maksud Abang ya? Saya setuju dengan yang disampaikan host bahwa sepertinya di ayat 4 yang tadi para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara 50.000 tahun. Jadi bukan literal, setuju yang disampaikan host itu. Jadi kita membuka kemungkinan yang sifatnya ini makna gitu. Oke, makna. Oke, baiklah, kita hargai teman-teman, kita hargai ya. Dia agak sedikit lebih baik dari Zuma ya teman-teman. Karena waktu itu Zuma itu mutar-mutar dia jawabnya. Dia bilang begini jawabnya gini. Apa tuh? Dia bilang begini. Waktu Jibril membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu memang 1 hari betulan dan dikembalikan dalam 1 hari juga. Dia bilang begitu sama saya. Terus saya bilang begini, Jul, itu sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran loh. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya Jibril itu naik memang dalam 1 hari, memang bagi Jibril itu 1 hari. Tapi kan bagi umat manusia itu kan sudah 50.000 tahun. Makanya di ayat kelima dikatakan, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Karena memang begitu lamanya. Bang, kena Bang. Aduh, sorry Bang. Abang kena Bang. Kena Bang. Aduh. Kena dia pembatasan pemirsa karena rokok. Aduh, teman-teman yang mau masuk ya, kalau nggak saya turunkan nanti saya kena teman-teman. Kena teman-teman ya, sorry teman-teman. Makanya kalau datang kemari menyetir, merokok itu langsung kena ini pembatasan sama TikTok. Ya, oke, kita kasih semangat dulu teman-teman orang-orang ya. Kita kasih semangat dulu. Ya, ini karena Zuma ini pernah mewek lawan saya membahas ini. Bang, abang kena pembatasan loh bang. Iya, ini udah dihapus rokoknya, mudah-mudahan sekarang enggak. Oh ya, oke, silakan bang. Iya, kalau saya melihat secara maknawi, secara harfiah sih tidak masuk akal. Dan kita itu kan beragama itu kan dituntut banget untuk berakal sehat gitu loh kan. Kalau kita memahami secara dogma tidak masuk akal, itu buat saya pribadi keimanan yang belum sempurna gitu. Oke, baik bang, baik bang. Kita Islam itu ya, namanya Islam dalam artian kita pasrah ya, berserah diri lah. Ibaratnya saya nggak tahu tentang ini ya, saya pasrah atas ketidaktahuan saya, saya tidak paham tentang maksud di sini gitu kan. Jadi tetap buat saya pribadi harus rasional, jangan sampai baik, bang. Beragama itu dogma. Baik, terima kasih bang. Aku sangat hargai sekali bang Dans, orangnya sangat logis ya. Satu tingkat menurut saya di atas Zuma ya. Jadi abang betul-betul mengakui bahwa kalau memang itu dipahami secara literal 50.000 tahun, maka secara otomatis bang, sampai hari ini sebenarnya Jibril belum balik bang. Betul nggak? Kan belum ada 50.000 tahun. Oke bang. Betul. Ini teman-teman sudah bawa banyak yang antri gantian, jadi kita kasih ke teman-teman guys yang lain ya bang ya, bang Dans. Oke, Bang, ada topik lain nggak kira-kira yang kita keluar dari topik yang Abang tanyakan ini nih? Tadi, enggak. Saya pertama kali lihat video Abang itu yang diskusi tentang Muhammad sebagai nabi terakhir, ya kan? Terus di Islam itu ada ajaran juga atau ayat atau dalil yang menyampaikan bahwa Nabi Isa akan turun, tuh kan? Iya. Itu tuh. Oh iya, itu udah ada ditonton sekarang 350.000 manusia yang udah nonton itu, Bang. Betul. Itu sangat menarik juga. Jadi saya lihat hostnya di sini apa ya? Sebuah sikap yang host tunjukkan itu tidak membabi buta. Sebuah sikap yang hostnya sendiri sangat terbuka saya lihat. Ini masuk. Terbuka di sini artinya apa ya? Hostnya ini tidak hanya walaupun terkesan agak mendiskreditkan, kan ini kesan yang ditangkap, tapi itu pun akan menjadi sebuah sisi yang host ini miliki, yaitu kebijaksanaan yang memang tidak ditunjukkan dalam sebuah senario atau misalkan satu kali tampilan.
Nah, kenapa saya tertarik masuk ke sini? Justru itu saya lihat hostnya kooperatif lah ibaratnya kan, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, pikirannya terbuka. Dan saya melihat orang yang seperti ini di luar agama Islam gitu bahasanya, itu jarang gitu, jarang. Makanya saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh host, entah siapa namanya. Dan makanya saya suka berdiskusi atau misalkan sepertinya enak gitu untuk diajak diskusi. Itu dulu Bang. dari Oke saya. Bang, makasih Bang. Oke, terima kasih Bang Dans. Mungkin itu kita bahas lain waktu Bang, karena tema kita ini adalah mengenang diskusi saya dengan Juma, di mana waktu itu Juma termewek di pojokan Bang. Jadi kita beri kesempatan kepada teman-teman Juma supaya mereka datang mungkin mengklarifikasi atau membantu Juma untuk menjawab pertanyaan yang saya tujukan kepada dia 4 tahun silam yang sampai detik ini belum terjawab Bang. Ada yang ingin disampaikan sedikit Bang ya, izin berbagi. Silakan Bang, silakan Bang. Ya, untuk semuanya lah yang nonton di sini, terlepas daripada label agama apapun, khususnya mungkin di Islam, bahwa ya beragama itu harus logis, harus masuk akal. Kena lagi Bang. Kayaknya nggak bisa ini Bang, nggak bisa. Udah teman-teman, sorry teman-teman, kena lagi. Nanti saya yang ke-ban, siaran kita yang ketutup. Siaran kita nanti ketutup lama-lama teman-teman. Oke, kena lagi dia. Memang TikTok nih nggak tahu, karena mesin jadi kita agak bingung teman-teman. Karena yang mendeteksi itu mesin, jadi bukan orang dia. Jadi halo Ida. Iya. Muslim? Iya. Bisa open kamera? Apa bisa nggak? Oh, ini bisa. Bisa, ini. Iya. Jadi Ibu Ida sudah menyimak dari tadi jalannya diskusi atau baru datang? Hampir belum lama sih. Belum lama, oke. Mungkin apakah harus saya jelaskan lagi latar belakangnya dari awal atau kita langsung ke pokok bahasan atau bagaimana? Yang saya dengar tadi permasalahan waktu ya, antara Yaumin dan 5.000 tahun. Iya. 50.000 tahun, Bu. Iya. 50 tamsin, iya. Iya. Yang dipermasalahkan apanya ya kira-kira? Jadi begini. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5 disebutkan di situ bahwasanya ada orang-orang yang meminta supaya azab itu segera didatangkan. Tetapi disebutkan di situ bahwa para malaikat dan Jibril naik membawa urusan kepada Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Maka di ayat 5-nya dikatakan, maka bersabarlah engkau. Jadi disuruh bersabar menunggu azab itu. Karena malaikat itu memang naik sehari, memang sehari dia, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Nah, pertanyaannya waktu itu yang saya ajukan kepada Juma, kalau Ibu kenal Juma, dan pertanyaan itu membuat si Juma waktu itu saya sangat ingat sekali, dia nangis di pojokan, ya. Saya bilang begini sama dia, kalau Jibril naik menghadap Allah itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi umat manusia, lantas bagaimanakah mungkin umur Muhammad masih juga 40 ketika Jibril menemui Muhammad untuk yang kedua kalinya setelah peristiwa di Gua Hiro? Seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Kalau masalah waktu ya, kan gini, di Al-Quran itu ada yang ayat muhakamat dan ayat mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Di situ di ayat ini bukan hanya Allah, ya, ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi rasikhuna fil ilmi itu orang yang mendalami ilmu. Jadi bukan semata-mata Allah saja yang tahu, tapi Allah mempersilahkan bagi orang-orang yang ingin mengetahui takwil-takwilnya
dipersilahkan. Tentunya juga ada syarat-syaratnya gitu, mengetahui bahasa Arab. Oke, sedikit Ibu. Bang Salam mau turun dulu Bang, biar layarnya penuh Bang ya. Ya, silakan. Oke. Silakan, Bang, silakan. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya orang-orang juga mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasabihat, Bu. Ya. Padahal menurut ayat ini tidak pernah dikatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu mengerti takwilnya. Orang-orang yang berilmu di ayat ini dikatakan mereka berkata kami beriman, bukan kami mengerti. Saya bacakan ya Bu ya. Saya bacakan. Ya. Saya bacakan dengan jelas dari awal surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan Alkitab. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas. Jelas. Clear. Ya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat yang mutasabihat. Tadi Ibu katakan bahwa orang-orang berilmu pun mengerti takwil dari mutasabihat. Saya buktikan tidak. Saya bacakan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat atau ayat-ayat yang samar daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Perhatikan Bu, perhatikan ini. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, perhatikan Bu, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Tidak pernah di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya mengerti juga takwilnya. Tidak. Yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang berilmu mengatakan kami percaya kepada ayat-ayat yang mutasabihat, bukan kami mengerti takwilnya. Karena jelas di sini dikatakan hanya Allah yang mengerti takwilnya. Makanya saya bilang tadi, lalu kenapa umat muslim menghabiskan waktu untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasabihat yang jelas-jelas hanya Allah yang mengerti takwilnya, lalu membuang-buang waktu untuk menjelaskan ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas. Mungkin iman itu tidak sebatas percaya aja ya, tapi kan dibarengin dengan proses keilmuan. Jadi di situ, jadi Al-Quran memang ada yang bahkan ya yang muhkamat aja itu masih bisa ditafsirkan, apalagi yang mutasyabihat. Tapi itu juga ada batasnya. Jadi ada aturan-aturannya. Misalkan di sini ada spesifikasi, misalkan dalam dicondongkan dengan sejarah, dicondongkan dengan ibadah, dicondongkan dengan mungkin kalau bisa jadi itu dengan bahasa ya. Jadi masing-masing manusia memang terbatas, tapi spesifikasi itu akan menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran itu bisa dipercaya, sebab penafsirannya itu bisa dibantu oleh al-hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Baik. Jadi memang takwilnya hanya Allah yang tahu. Kita dikasih batasan untuk berpikir. La'allakum ta'qilun. Jadi sebatasan berpikir dan mencocokkan keilmuan itu dalam kebenarannya gitu. Jadi kita memang nyari yang benar istilahnya gitu, dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang spesifikasi. Kita manusia, kita bukan malaikat dan bukan Tuhan, jadi yang mengetahui segala-gala. Jadi kita hanya dikasih batasan ya, dikasih batasan dengan ilmu-ilmu tertentu begitu. Ya, berarti Ibu sudah berarti Ibu sudah menarik ucapan Ibu bahwasanya orang-orang yang berilmu pun mengerti takwil dari ayat-ayat yang mutasabihat. Itu memang takwil itu dibatasi nama Allah. Kalau mereka itu dengan keimanan dan kepercayaan bisa diterima. Tapi kalau dia hanya menimbulkan fitnah, itu yang ditolak. Bukan Bu, di sini dikatakan begini Bu ya. Ibu kalau bisa buka juga ayat Qur'annya di situ Bu ya. Ali Imran ayat ke-7. Bunyinya begini loh Bu, jelas-jelas dikatakan begini. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengetahui takwil. Muhammad ngomong ikuti kitab Bukhari, sedangkan Bukhari lahirnya setelah Muhammad. Di mana? Kitab Bukhari. Oke, kitab hadis adanya di mana? Muhammad nggak ada bilang ngikuti kitab Bukhari, nggak ada. Terus suruh ngikutin kitab apa?
Ikuti Al-Quran dan hadis. Hadis adanya di mana di zaman Muhammad? Di zaman Muhammad. Hadis sudah ada belum zaman Muhammad? Hadis Ya, Bukhari. Hadis itu perkataan Nabi. Hadis Bukhari udah ada di zaman Muhammad. Nggak ada hadis Bukhari. Terus Bukhari kenapa yang itu perawi? Iya, itu kan kata yang Bukhari. meriwayatkan. Bang, itu kan Bukhari yang ngomong bahwa Muhammad ngomong gitu. Gimana sih logikanya, gimana sih Abang nih? Abang bisa berpikir nggak dengan logika? Tunggu, sebentar. Abang Bentar. bilang, iya nggak apa-apa sambil itu. Iya, sebentar. Iya, sambil Abang ngomong gitu aku lanjutin. Ah, Abang bilang, sama aja kalau abang ngomong aku buka ini mah bukan ku dengarin juga abang. Jadi silakan. Nyantai. Nah kan. Banyak kali yang minta naik ini, tapi gimana? Nanti teman-teman ya, sabar teman-teman ya. JBL Store tadi sudah aku naikkan JBL Store, tapi nggak naik pula, udah kuturunkan baru naik lagi JBL Store. Mau googling dulu Bang atau gimana? iya googling. Loh, orang di Play Store aja ada Al-Quran, apa salahnya dengan googling? Tapi kan ada satu hadis yang mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka termasuk golongan itu, Bang. Sementara Google kan buatan Wahyudi. Allah, banyak kali lah iklannya nih. Pernah dengar nggak gini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah. Ya. Nah, apa artinya itu? Dari Abu Hurairah berkata bahwa Muhammad berkata. Jadi kalau abang bilang hadis Bukhari itu nggak ada. Oke, baik, saya jawab. Bukhari. Baik, saya jawab. Nah, di dalam hadis, ini kalau abang percaya hadis itu abang masuk perangkap. Dengarkan. Di dalam hadis, Muhammad berkata sambil menunjuk mulutnya, dia pakai jari begini, Bang. Muhammad ngomong begini, nunjuk jari begini, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad ngomong begitu. Ya. Perhatikan, abang percaya dengan Muhammad bahwa dia ngomong seperti itu? Percayalah. Baik, kita tes sekarang. Di dalam surat At-Taharim itu hadisnya sahih, doi sahih. Hadisnya sahih, diriwayatkan. Sahih Bukhari. Oke. Baik, riwayatnya kurang lebih berbunyi begini karena banyak ustadz nonton di sini saya tahu. Gini. Pada suatu waktu ada seseorang itu yang bernama Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ini dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad. Muhammad ngomong gini ditulis, Muhammad ngomong gitu dicatat. Lalu orang-orang Quraisy menegur Abdullah ibn Amr ini dengan berkata begini, wahai Abdullah ibn Amr, mengapa engkau menulis semua yang diucapkan oleh Rasulullah? Padahal dia itu hanyalah manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Lalu karena dibilang seperti itu, dia ngadu kepada Muhammad. Dia bilang, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy berkata begini dan begitu. Lalu Muhammad berkata begini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sambil menunjuk mulut, dia bilang begini, tidak keluar darinya, maksudnya mulutnya, kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, Anda percaya bahwa Muhammad mengucapkan itu? Mengucapkan apa? Mengucapkan yang tertulis dalam hadis itu? Kalau hadisnya sahih, saya percaya. Baik, hadis itu sahih. Anda percaya? Sekarang kita tes. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama, dikatakan, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Kalau merujuk kepada asbabul nuzulnya,
Di situ Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal karena Muhammad hendak menyenangkan hati istri-istrinya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagaimana mungkin tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, tetapi Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya yang kata Muhammad bahwa omongannya itu selalu benar? Jawab, Bang. Itu asbabun nuzulnya apa? Surat At-Tahrim ayat yang pertama, Anda bisa cek di situ. Ya, asbabun Wahai- nuzulnya apa? Asbabul nuzulnya begini. Jadi Muhammad kan punya banyak istri. Salah satu istrinya itu bernama Zainab. Nah, suatu malam menurut hadis ini Muhammad itu berlama-lama di rumah Zainab dengan meminum madu. Ya kan? Lalu ketika Muhammad pulang, Aisyah dan Hafsah berkata supaya mereka berbilang bahwa mulut Muhammad bau maghofir, di dalam tafsirnya seperti itu. Ya, semacam pete lah kalau di Indonesia. Lalu karena ucapan itu Muhammad hendak menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah ini dengan berkata begini, mulai saat ini aku tidak akan lagi minum madu di rumahnya Hafsah, di rumahnya Zainab. Sekarang begini, kalau yang keluar dari mulut Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran, bagaimanakah mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang dia ucapkan yang kata dia itu benar? Silakan. Silakan. Oke. Silakan. Tadi abang nggak percaya hadis kan? Justru Anda yang percaya hadis, makanya saya bikin ke situ. Iya. Kalau saya Anda percaya hadis. Oke, saya percaya hadis. Abang nggak percaya kan? dibilang nggak percaya, saya punya dasar. Iya, saya nggak akan mempermasalahkan jawabannya. Abang nggak percaya hadis kan? Sebagian mungkin ada yang benar, sebagian ditambah-tambahi. Menurut saya. Kenapa harus sebagian-sebagian? Saya cuma tanya, abang percaya hadis atau enggak? Tidak keseluruhan. Ya nggak bisa gitulah. Loh, kalau hal-hal yang tidak tendensius, menurut saya, hal-hal yang bisa dipercaya, saya percaya. Giliran butuh percaya, giliran nggak butuh nggak percaya, nggak bisa gitu. Loh, justru itu yang banyak kalian lakukan loh. Sekarang saya tanya, abang percaya hadis nggak? Sudah saya bilang tadi, tidak kesemuanya. Oke. Kalau begitu, ini nggak perlu saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, toh abang nggak percaya. Oke lah, untuk penonton bang, Nggak. untuk penonton. Yang berdiskusi ini kita dua. bukan Iya, penonton. tapi 1000 orang loh bang, 1300 orang, 1100 orang nonton bang. Coba tanya orang itu ada yang peduli nggak? Nggak ada yang peduli, cuma abang aja yang cari-cari kesalahan. Bukan, bilang aja apa nggak bisa jawab. Ya, kalau nggak bisa jawab dan abang nggak percaya, Bukan untuk saya percaya, supaya orang-orang yang menonton ini tidak terguncang imannya. saya ini kan cuma sama abang. Yang nonton nggak perlu dikasih tahu. Orang Islam itu nggak akan terguncang imannya hanya karena Kata siapa? Kata siapa bang? sepele Kata siapa? ini. Kata siapa? Bang, tahu nggak dampak dari internet ini? Tahu nggak berapa banyak orang-orang yang Bang, muncul? Kalau Karena memang abang- orang itu terguncang keimanannya, dari tadi saya terguncang seharusnya, dan ini enggak. Iya, Karena karena Anda imani saja. Hah? Karena abang imani saja. Gimana sih? Sedangkan yang kubahas aja abang nggak ngerti. Soal lihat aja, kalau memang orang-orang itu terguncang, saya aja yang berhadapan langsung nggak terguncang kok, apalagi mereka. Iya, karena abang imani saja. Nah, makanya itu tadi saya bilang, kalaupun saya bisa jawab atau nggak bisa jawab, karena abang nggak mempercayai hadis, mau setengah, mau separuh. Ini bukan masalah percaya hadis loh. Nggak akan ada gunanya. tuh Bang, saya jawab. ini bukan masalah percaya hadis. Yang saya tanya, bagaimana Anda mensinkronkan itu? Belum lagi Anda gimana? Ya itu tadi saya nggak perlu mensinkronkan, orang saya jawab abang nggak akan percaya. Loh, bukan masalah nggak percaya, ini sesama hadis aja. Misalnya nih, ada suatu riwayat dikatakan Muhammad pada suatu waktu
dia berjalan ke Madinah. Kemudian dia bertemu dengan para petani kurma. Ya kan? Lalu dia melihat orang-orang petani kurma itu melakukan penyerbukan itu, menggabungkan betina dan serbuk jantan dan serbuk betina itu. Ini ada di Al-Quran atau enggak nih? Di hadis. Karena abang percaya hadis. Giliran Sekarang abang pakai hadis. Loh, bukan. Ini kubuat apa dampaknya kalau abang percaya hadis? Ini abang logika gimana sih? Aku ini membuat bang dengar. Saya membuat narasi. Bersanad, ada perawi, ada sanadnya. Iya, di dalam. Oh, sekarang lemah. Cuma nyebutin gitu. Karena merugikan jadi lemah. Bukan, saya nggak bilang hadis itu lemah. Oke, sekarang. Oke, hadis ini sahih kok, udah jelas sahih. Di dalam saya juga bukan ahli hadis. Saya akui saya bukan ahli hadis. Oke, sudah. Kalau bukan ahli hadis diakui seperti itu. Abang sendiri yang bilang. Separuh oke, sudah. Percaya, separuh enggak. Banyak muslim seperti itu, Bang. Banyak muslim seperti itu kok. Dia nggak percaya semua hadis. Lu kok abang nggak percaya? Gimana sih? Oke, kutanya sama abang. Oke, kutanya tuh. Abang percaya semua hadis? Percaya semua hadis? Oke, percaya nggak abang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak. Hadis yang ngomong. Mana hadisnya? Oke, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ini jawab berapa? Ya ini saya mau jawab. Silakan jawab. Jawab, silakan. Itulah gunanya ulama. Oh, sekarang nggak percaya hadis. Tadi katanya percaya hadis, sekarang nggak percaya. Menurut abang, menurut hadis, berapa umur Aisyah ketika Aisyah belum menikah dengan Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi kan? Bang, dengarkan dulu. Berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Hadis itu perkataan Nabi. Nggak mau jawab dia. Takut, gentar dan takut menghampirimu. Jawab sekarang. Kalau berapa? Oke, jawab. Takut, saya gentar, saya langsung keluar dari. Oke, baik. Sekarang jawab. Berapa umur Aisyah menurut hadis ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Ini jawaban ini. Enggak, jawab umurnya. Umurnya berapa? Langsung jawab umurnya. Silakan. Hadis kan, hadis. Ya. Hadis itu perkataan Muhammad kan? Abang bilang menurut hadis. Bang, di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berapa umur Aisyah? Oke, baik. Oke, baik. Di dalam kitab, di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika Aisyah dinikahi Muhammad? Nggak tahu saya. Nah, pura-pura Anda nggak tahu. Pura-pura Anda nggak tahu sekarang. Memang nggak tahu. Dusta. Tapi kalau saya bilang sekian, fitnah. Saya bilang sekian, dusta. Oke, baik. Saya jelaskan. Menurut kitab Bukhari misalnya, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 atau 7 tahun dan hidup berumah tangga dengan Muhammad ketika berumur 9 tahun. Sekarang saya tanya sama abang, abang percaya dengan itu? Itu bukan kata-kata Muhammad ya? Abang percaya nggak yang tertulis di dalam Sahih Bukhari? Itu bukan kata-kata Muhammad kan? Kata Aisyah, bang. Kata Aisyah. Aisyah berkata di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya aku dinikahi. Kok buktikan? Abang terlalu awam sekali membuktikan itu. Kok suruh membuktikan? Berarti abang tidak tahu sudah berapa tahun jadi Islam? Karena saya nggak tahu, coba buktikan supaya nggak fitnah. Berarti tidak tahu selama umur abang ini jadi Islam nggak tahu itu? Saya tahu, tapi sangat menyedihkan. Banyak. Sangat menyedihkan sekali abang ini. Loh, referensinya banyak.
kok referensi? Oke, tunjukkan sama saya referensi yang lain. Di mana? Nah, Hadis. kenapa Hadis. kamu minta tunjukkan sama saya minta tunjuk sama kamu nggak mau kasih tunjuk? Loh, Kamu tadi tunjukkan sudah dulu yang tadi itu. tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya menurut kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya Aisyah sendiri berkata bahwa aku dinikahi oleh Rasulullah ketika aku berumur 6 atau 7 tahun. Pada waktu itu aku bermain-main boneka, ada di situ. Ya. Lalu Sahih Bukhari nomor berapa? baik, kita buka Bang. Abang ada Google, Abang ada Google di situ? Ini. Oh silakan buka di situ. Kalau saya buka Abang nggak percaya. Ya. Percuma saya buka, nanti nggak percaya. Bilang, Sahih Bukhari nomor sekian Baik. saya cari di sini. Apa Baik. susahnya? Baik. Kan Bang. Bang, Nah, kalau aku ini lagi kerja Bang. Ini Mau lari nih. Oke lah. enggak. Aku tunggu. Kalau mau aku lari nih. aku langsung tutup live ini. Oke baik. Kan simple kan? Kalau aku mau lari, aku langsung tutup. Apa susah-susah? Bukan Abang bisa nyari aku. Orang tinggal bilang aja. Ya Bang, silakan Bang dibuka. Bukhari 5134. Beda-beda nomornya di sini. Ada 5134, ada 5127, 5133. Yang mana yang mau Abang pakai ini? Kalau hadisku di sini hadis yang dari sunnah.com Bang, yang bahasa Inggris. Bukhari berapa? Sebentar Bang ya. Abang kalau aku hadisku hadis yang dari sunnah.com Bang, yang bahasa Inggris. Ya udah, yang penting kan sama-sama Sahih Bukhari. Oke. Sahih Bukhari 5. Hmm. 51 51 34. 34. Ya. Sahih Bukhari 5134. Saya bacakan di sini Bang ya. Yo. Di sini dikatakan that the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisyah remained with the prophet for 9 years. Sampai dia meninggal. Jadi artinya dinarasikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya pada waktu dia berumur 6 tahun dan consummated itu maksudnya berhubungan gitu ya. Pernikahan itu pada waktu dia berumur 9 tahun. Hisham berkata, aku telah diinformasikan hal tersebut dari Aisyah bahwa dia hidup berumah tangga dengan Muhammad selama 9 tahun dalam kurung sampai dia meninggal. Sudah ketemu hadisnya? Ini nggak bisa buka. Nah, mulai. Lagi loading. Silakan. Aku tunjukin orang memang lagi loading. Aku kan cuman nagih janjimu nih. Tadi kan Anda bilang bahwasanya percaya hadis. Anda kalau percaya hadis Anda harus percaya ini. Ya saya percaya abangnya nggak percaya, kenapa pakai hadis? Lo gimana? Anda kan yang bilang Anda percaya hadis. Iya, giliran abang mau nyerang, kenapa abang pakai hadis kalau abang nggak percaya itu? Bukan, Anda kan yang percaya. Kalau saya justru dari tadi harus kembali saja kepada Quran. Kenapa Anda tidak menganggap Quran itu lengkap? Kenapa Anda tidak menggunakan Quran itu sebagai buku petunjuk? Kenapa Anda tidak membuat... Ya orang Nabi yang bilang Al-Quran dan hadis. Bukan dalam Quran itu, dalam hadis. Gimana sih? Ya iya, kan Nabi bilang. Yang bimbing umat Islam siapa kalau bukan Nabi? Iya, bilangan itu tidak ada dalam Quran, Bang. Adanya dalam hadis. Gimana sih Abang ini? Yang saya tanya itu dasar untuk mempercayai itu apa? Sementara Quran mengatakan bahwa Quran itu lengkap. Udah ketemu belum Bang? Jangan pura-pura lama loh.
Ketemu tapi lagi-lagi. Masa loading lama kali? Saya di tempat kerja, ha. Tadi loadingnya cepat, sekarang loading. Ini Memang lagi nih. jalan tuh. Tunggu dulu, ini lagi jalan loh. Nggak ada jalan itu, layar buram gitu kok, layar hitam. Lama. Baca. Mana nggak ada? Nggak ada di situ, gelap. Ilmu Islam, ID hadis. Ya udah silakanlah buka. Ya sabar, jangan Klik. panik. Klik aja gini, umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad, udah keluar itu hadisnya, nggak usah capek-capek cari nomornya. Oh, kalau gitu abang referensinya nanti banyak. Oh, mulai nih. Oke ya, aku ketikkan kayak gitu ya. Iya silakan. Giliran ada hadis yang langsung dibilang, oh tidak sahih, saya tidak percaya itu. Memanglah. Emang ketawa-ketawa memang seperti itu kan, teman-teman sekalian. Lama. Jadi ini mau dibacain nih semua nih. Silakan dibacakan hadisnya aja, nggak usah komentar-komentarnya, bacakan hadisnya. Kita nggak bahas komentar, bahas hadisnya langsung. Silakan. Ya ini lagi dicari hadisnya nih. Cari terus, sudah 5 jam. Silakan. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah. Dah. Hadisnya langsung bang, jangan embel-embelnya, hadisnya langsung. Aku lagi cari hadisnya, abang bilang aku berkelit cari hadisnya. Ini sambil aku bacakan. Kan langsung Nanti bang dicari. Scroll, bang. Bilang, oh, Di scroll. lama kali ya. Di scroll langsung yang ada tulisan Arabnya itu hadisnya langsung di scroll. Sunyi, sepi, menikam dalam. Nggak ada. Mana? Masa nyari itu setengah mati berjubel itu di Google bang? Iya. Berpura-pura. Berjubel itu di Google kok, Iya, berpura-pura. Silakan. Nih, Ya. alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Kok alasan? Bunyi hadisnya bang, bukan alasannya. Ya aku lagi nyari, abang bilang aku diam. Alasan. Ini awak lagi cari karena lagi diam. Nanti Luar biasa teman-teman mulut. Abang butuh bantuan nggak? Biar ku naikkan yang lain. Butuh bantuan nggak? bantuan untuk apa? Ya buat menemukan itu, biar abang nggak lama. Ini nih. Ah. Dari buku, benarkah Aisyah menikah di usia 9 tahun? Terus? Menggali fakta dan hikmah dari Malah abang baca komentarnya, disuruh baca hadisnya nggak mau. Itu kan komentar. Alasan Nabi Muhammad menikahi Bang. Aisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahzab ayat 21. Oke, berarti benar bahwa Aisyah dinikahi umur segitu. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, berarti betul bahwa Aisyah dinikahi pada umur segitu? Betul? Ada referensi lain. Oke, saya tanya dulu, betul tidak, Bang? Loh, kalau saya pakai referensi lain, mana? Tunjukkan hadisnya bahwa Aisyah tidak dinikahi umur segitu. Silakan. saya cari. Makanya Hadisnya. kalau saya cari, sabar. Bang, kenapa abang malu mengakui kenyataan bahwa itu terjadi? Saya nggak malu karena Kenapa tidak? Saya tahu sebabnya. Sebelum kita bahas sebabnya, Anda akui tidak bahwa Muhammad menikahi Aisyah umur segitu? Hah? Pura-pura kan? Mulai tulalit, Bang. Dengarkan, Bang. Aisyah di dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya aku dinikahi oleh Muhammad pada waktu aku berumur 6 atau 7, ada yang bilang 6 atau 7, ya. Dan berumah tangga pada waktu berumur 9 tahun. Sekarang kutanya sama Abang, apakah Anda sudah
menerima itu sebagai apa yang betul-betul terjadi atau tidak? Membisu. Bang. Ini. Ada banyak versi yang menyebutkan terkait dengan usia Aisyah ketika hadisnya, Bang, hadisnya langsung. Jangan banyak versi-versi, tunjukkan hadisnya yang beda, yang umurnya bukan segitu, mana? Tunjukkan hadis yang membilang bahwa umurnya bukan segitu, mana? Ya ini lagi saya cari. Cari terus dari tadi, Bang. Lah, jadi kalau nggak dicari gimana? Iya, masa lama kali di situ, Abang. Enggak, intinya di situ sudah ada, Abang temukan bahwa itu informasi itu betul ada, betul kan? Informasi yang bilang begitu bahwa itu betul ada, bukan karangan saya, betul tidak, betul ya Bang ya? Jika pada usia 27 tahun Asma mengikuti Nabi untuk berhijrah, maka usia Aisyah pada saat itu kurang lebih 17 tahun. Bang, yang kutanya, betul tidak yang aku katakan bahwasanya Aisyah ngomong seperti itu ada dalam hadis, betul tidak? Enggak. Nih, berarti itu bohong, yang kubilang itu bohong berarti? Ya orang bukan perkataan Nabi. Berarti Aisyah bohong. Berarti Aisyah bohong. Bukan Nabi yang bilang kan? Iya, berarti Aisyah bohong. Saya nggak bilang Aisyah bohong. Yang penting itu bukan perkataan Nabi. Dan Anda nggak percaya Aisyah? Saya nggak bilang nggak percaya. Saya cuma bilang itu bukan perkataan Nabi. Ini abang ini gimana? Aku sakit kepala dibikin abang ini. Aduh. Terus kenapa ini ada referensi yang lain? Kenapa mana itu ilmu putar-putar yang dibikin di Google itu nggak ada di hadis yang bilang begitu. Itu kan menurut abang. Oh, gimana abang nih? Emang Nabi sendiri hadis itu kan perkataan Nabi. Nabi pernah bilang usianya berapa? Jadi Aisyah ngomong gitu dia dusta. Itu hadis bukan? Sahih Bukhari bukan hadis. Itu sanadnya dari siapa? Dari Aisyah Bang, istri Muhammad sendiri yang nikah dengan Muhammad, istrinya yang sendiri. Abang sekarang abang lebih tahu Muhammad daripada Aisyah. Yang meriwayatkan perkataan Aisyah itu siapa? Aisyah nih, saya bacakan ini. Dinarasikan oleh Aisyah, ya. Kepada siapa? Kepada siapa? Dia menyampaikan ini, misalnya nih, disampaikan kepada Hisham. Hisham berkata, aku telah diinformasikan itu dari Aisyah. Dan dia hidup berumah tangga dengan Muhammad sampai 9 tahun dalam kurung sampai meninggalnya Muhammad. Sekarang kutanya, apakah Aisyah bohong waktu dia bilang dia dinikahi Muhammad umur segitu? Terus kalau ada referensi yang bilang 17 tahun apakah itu bohong? Mana referensinya? Mana referensinya yang bilang 17 tahun? Mana? Hadis apa? Hadis apa? Loh, orang hadis itu apa? Bukan hadis kok. Loh ini aduh udah Bang. Abang turun dulu lah kalau begini Bang. Abang turun dulu. Udah nggak sanggup aku Bang. Sakit kepala aku Bang bikin. Hadis itu kan perkataan Nabi. Nggak sanggup lagi aku ngomong. Aduh, dari tadi dia ngingkari terus itu. Gimana sih ini orang nih? Masa ngingkari terus? Gimana sih? Diingkari terus sama dia. Halo Bang, halo. Halo, silakan open cam Bang. Oke Bang. Ya. Tunggu Bang. Menarik ini Bang. Oke, Abang, coba Bang. Umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad berapa? Kata Aisyah. Tunggu Bang, saya mau tanya dari tadi abang bilang ya kemarin. Waduh, ini gimana nih, Bang? Adalah utusan. Bang, ini abang mau menghindar ini gimana? Aku tidak menghakimi apa yang aku dengar. Mau menghindar? Anda tanya itu utusan. Terus Anda tanya itu. Halo, Alwi. Nyangkut, Alwi. Halo. Kacong. Ya, silakan open cam. Silakan open cam, Bang.
Bang, coba Bang. Tadi itu yang bilang bahwa umur Aisyah 9 tahun itu. Aku nggak mau bahas tentang agama Anda dan tentang agama gue. Bukan, konfirmasi dulu Bang. Konfirmasi dulu. Betul tidak bahwasanya Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun dan berumah tangga berumur 9 tahun dengan Muhammad? Hah? Tolong Apa? DM ke aku ya. Nggak dengar Bang, putus-putus. Betul tidak? Alamat kamu. Kenapa Bang? Naik ke room kamu nggak mau bahas tentang. Aku nggak mau bahas tentang agama kamu dan tentang agamaku. Kenapa Bang? Tahu alamat kamu aja. Biar ngapa? Pengen tahu alamat. Iya biar ngapa? Biar ngapa? Yang enggak aku pengen langsung diskusi secara langsung sama kamu. Nggak terima tamu Bang. Hah? Nggak terima tamu. Nggak enak. Misalnya, maksudnya di room ini itu nggak enak. Gitu. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjawab, lalu Anda ingin membuat teror. Kenapa? Aku nggak mau buat teror kalau cuma. Iya, terus kenapa? Terus kenapa Anda tanya alamat? Kenapa? Ya, apakah karena gini? Apakah karena Anda sudah kehabisan akal? Gimana ya cara ini? Terus Anda tanya alamat seperti itu. Kenapa? Justru dari itu aku kalau di room ini aku kehabisan akal. Kalau tatapan sama muka kamu pasti ada akal lagi. Akal apa? Ya, akal apa? Mau jawab apa? Mau ditanyain sama kamu itu. Ya teman-teman ya. Lihat nih. Inilah tabiat mereka, teman-teman. Karena apa? Memang tabiatnya seperti itu. Karena tidak mampu menjawab, tanya alamat, ingin berbuat jahat, Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia.
yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.